Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Banyumas Bibit 88, petani dan penjual bibit dari Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Kecamatan Tambak, Desa Watu Agung, RT 5 RW 7. Ya teman-teman, dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan urusannya dan dilancarkan rezekinya ya. Allahumma amin. Ya teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mau membahas masih di seputaran pertanian atau perkebunan buah ya teman-teman. Jadi saat ini alhamdulillah sudah memulai memasuki musim penghujan ya teman-teman. Jadi langkah-langkah atau persiapan untuk menyambut datanya musim penghujan ini, kita harus waspada ya teman-teman. Soalnya apa? Ketika memasuki curah hujan, ketika memasuki musim hujan ini, seringkali petani itu mengeluh dengan banyaknya penyakit-penyakit pada tanaman kita ya teman-teman. Bukannya kita tidak mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ya, tapi dikarenakan ketika curah hujan yang terlalu tinggi itu mengakibatkan tanah itu terlalu lembab ya. Cuacanya dingin, tanah itu terlalu lembab maka sering terjadinya itu penyakit ataupun jamur ya teman-teman. Jadi kita harus mempersiapkan untuk obat-obatnya atau perawatannya ya. Oke teman-teman, saya akan memberikan tutorial. Saya akan bahas secara detail untuk perawatan ketika memasuki musim penghujan ya teman-teman. Jadi langkahnya itu lebih ekstra ya teman-teman daripada di musim kemarau. Kalau di musim kemarau itu yang repot hanya penyiraman ya, hanya penyiraman. Tapi untuk perawatan itu enggak repot. Jadi kalau musim penghujan ini malah kita agak ekstra ya sedikit. Tapi enggak apa, itu adalah proses untuk mencapai keberhasilan ya teman-teman. Oke, amin lah ya teman-teman. Oke, saya akan bahas untuk jenis-jenis pupuk di sini. Untuk insektisidanya, untuk fungisidanya itu saya menggunakan banyak jenis ya teman-teman. Seperti di depan saya ini ada jenis antrakol ya. Antrakol ini sifatnya untuk mengantisipasi atau pencegahan terjadinya jamur ya, serangan jamur ya. Jadi penggunaannya itu wajib ya, setiap kali penyemprotan itu harus memakai antrakol. Untuk penyemprotannya itu ketika memasuki musim penghujan, lakukan penyemprotan 1 minggu sekali ya teman-teman. Dan untuk pupuknya ya, untuk pupuknya saya menggunakan Bostock daun ya teman-teman. Ini Bostock daun kandungannya lebih banyak ya, lebih banyak, lebih bagus dibanding dengan gandasil daun ya. Untuk nitrogennya 35%, fosfatnya 20%, kaliumnya 10%, magnesium, boron, kobat, zinc, mangan, tembaga dan lain-lain hingga 100% ya. Bostock daun adalah pupuk buah dan bunga yang larut 100% sehingga mudah diserap oleh tanaman tersebut. Untuk penggunaannya 1 gram per liter air disemprotkan merata ke bagian daun pada pagi atau sore hari ya, jam 7 sampai jam 10.
Yang penting jangan siang-siang ya untuk melakukan penyemprotan ya teman-teman. Soalnya apa, siang itu untuk pori-pori daun sudah menutup ya, jadi lebih baik sore hari, sore ataupun malam malah nggak apa-apa. Dan untuk pemberian ini tambahannya, ini pupuk daun juga. Nah, ini namanya atonik ya teman-teman. Jadi setiap penyemprotan ini wajib 1 minggu 1 kali ya teman-teman. Nih 3 jenis ini ya, antrakol, bostop daun, dan atonik. Lalu ditambahkan dengan perekat ya. Dan untuk perekat daunnya saya menggunakan Sunlight ya, cukup ekonomis dan sangat murah meriah, hanya Rp2.000 sudah mendapatkan perekat yang bagus lah. Jadi teman-teman nggak usah membeli perekat yang harganya mahal-mahal, cukup pakai Sunlight saja sudah cukup. Dan postin ya teman-teman, postin ini digunakan 2 minggu sekali untuk penyemprotannya. Ini untuk hama ya teman-teman. Jadi untuk penggunaan postin ini melihat kondisi daun ya, kondisi daun pada tanaman tersebut. Jika daunnya sudah mulai terserang hama, maka semprot pakai insektisida, namanya postin ya teman-teman. Dan ini skor ya, skor ini adalah dia sifatnya untuk penyembuhan ya, fungisida untuk penyembuhan yang sudah terjadinya jamur pada daun ataupun batang ya teman-teman. Jadi ketika daunnya sudah ada yang terkena jamur atau batangnya sudah terkena jamur, maka semprot pakai skor. Dan ini ada imidasal ya teman-teman, imidasal 10 WP. Ini sangat ampuh untuk mengatasi kutu wijen ya teman-teman. Kutu wijen itu yang biasanya bersarang di bawah daun ya teman-teman. Jadi untuk petani durian pasti paham kutu wijen, dengan kutu wijen itu ya. Jadi ini sangat ampuh untuk mengatasi kutu wijen. Jadi untuk pemupukan untuk penyemprotan itu 1 minggu sekali. Tidak semua jenis ini dijadikan satu, enggak ya teman-teman. Hanya kalau imidasal, melihat imidasal, skor, dan postin ini 3 jenis ini melihat dengan terjadinya serangan jamur ataupun hama ya pada tanaman tersebut. Kalau belum ada tanda-tanda terjadinya serangan jamur dan hama ya, kita tidak menggunakannya dulu ya. Yang penting yang rutin yang ini ya teman-teman, bostop daun, atonik ya, atonik dan antrakol ya, antrakol. Terus sama perekatnya jangan lupa menggunakan Sunlight ya. Ini wajib nih, 1 minggu sekali, 3 jenis ini ya, ini wajib. Dan untuk pemupukan bawah ya teman-teman, perlu waspadai untuk memasuki musim penghujan. Jadi pupuk untuk pemupukan bawah atau yang di permukaan tanah itu jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sering ya teman-teman. Soalnya apa? Soalnya tanah itu nanti bisa semakin tambah lembab dan bacek ya, tanahnya menjadi bacek ya. Jadi untuk penggunaannya cukup sedikit-sedikit saja. Penggunaannya yang biasanya tadinya 2 minggu sekali dilakukan sebulan sekali ya teman-teman.
sebulan sekali. Jadi jangan terlalu sering menggunakan pupuk bawah ya teman-teman. Hanya kalau kebanyakan pupuk di musim penghujan itu kurang bagus atau kurang malah merusak tumbuhan ya teman-teman, merusak tanamannya. Jadi untuk pemupukan yang baik itu malah ketika di musim kemarau ya teman-teman, itu enggak ada pantangan, semakin ya tinggal kita kuat-kuatnya menaruh pupuk di pangkal pohon ya. Yang penting jangan terlalu banyak, jangan sampai over. Jadi yang penting untuk penggunaan pupuk bawah itu jangan terlalu banyak dan keseringan ya teman-teman. Jadi melihat kondisi daun, jika kondisi daun sudah mulai agak menguning, itu lakukan pemupukan. Dan jika daunnya itu keriting ya, keriting, terus tunasnya itu enggak muncul, itu biasanya faktor dari tanah ya teman-teman. Biasanya itu pembusukan akar dan tanahnya bacek ya biasanya kalau musim hujan, yang sering terjadi seperti itu. Sebenarnya bertani atau berkebun itu enggak ribet ya teman-teman. Yang penting kita bisa memahami dengan kondisi pohon tersebut, kondisi tanaman tersebut ya teman-teman. Jadi ya, sifatnya hampir sama kayak kita juga, sama-sama makhluk hidup ya. Jadi untuk pemberian dosis makan itu jangan terlalu banyak ya, jangan terlalu banyak, sedikit-sedikit tapi teratur ya teman-teman. Jadi kalau kebanyakan muntah-muntah malah yang ada nanti. Oke teman-teman, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua dimanapun berada. Semoga membantu ya, bisa membantu untuk para petani-petani buah dimanapun berada ya. Dan kalau untuk perawatan alpukat itu, untuk pupuk semprot itu enggak, malah dia enggak terlalu banyak, enggak terlalu rutin ya teman-teman. Hanya pupuk bawahnya itu malah, kalau alpukat berani pupuk bawahnya, kalau untuk pupuk semprotnya malah enggak. Kalau alpukat dia pupuknya kuat ya, kuat. Jadi untuk pupuk bawahnya, tapi soalnya itu tergolong tanaman daun lebar ya teman-teman. Jadi dia kuat dengan pupuk ya teman-teman. Cukup sekian dari saya. Salam sukses untuk petani Indonesia ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.